Oke, kita mulai ya. Oke, ini sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021 ya. Pada mata kuliah regulasi telematika ya. Di regulasi telematika itu diampu oleh dua dosen, ada saya dan Pak Sumarsono. Untuk mata kuliah koordinatornya itu ada saya gitu ya. Jadi yang menentukan nanti komponen penilaiannya seperti apa, kemudian soal kuisnya seperti apa, UTS-nya dan UAS-nya bagaimana, itu nanti saya yang menentukan gitu ya, serta materinya, kurikulumnya seperti apa dan bagaimana. Oke. Beberapa sudah ada yang pernah saya ampu gitu ya, karena ini kelas campuran. Untuk angkatan 2018 berarti pernah saya ampu di mata kuliah Kapita Selekta. Untuk angkatan 2018 dan 2017 sudah pernah saya ampu di mata kuliah Kapita Selekta. Untuk angkatan 2019 sebagian sudah pernah saya ampu di mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke. Saya kenalan lagi ya. Bila mana ada yang belum kenal, kita kenalan singkat saja gitu ya. Nama saya Gung Caksono gitu ya. Kemudian bila mana nanti dari rekan-rekan semuanya gitu ya membutuhkan nanti bagi angkatan atas gitu ya, barangkali ketemu saya sebagai penguji gitu ya. Nanti silakan. Ini NIDN saya, kemudian barangkali nanti juga diperlukan untuk NIP saya, silakan. Ini NIP saya dan NIDN saya. Kemudian saya berhompes dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi ya, FTTE. Ruangan saya ada di gedung TT gitu ya, ruang TT 201 gitu, lantai 2 ya di gedung TT. Kemudian bila mana ada yang belum tahu email dan kontak saya silakan ini. Kemudian saya S1 di S1 TT ya, dulu namanya ST3 Telkom. Kemudian saya ambil S2 di ITS ya, di bidang teknik elektro, bidang keahliannya di teknik telekomunikasi multimedia. Nah, ini adalah penelitian saya, gitu. Silakan bagi angkatan 2017 dan 2018 gitu ya. Dan semester ini saya sudah mengampu program 3 bimbingan mahasiswa gitu ya, yang akan saya siapkan untuk selesai di semester depan, karena 3 ini komit untuk bisa fast track, makanya saya komit 3 ini sedang saya siapkan untuk bisa sidang di semester depan, karena sekarang sedang ikut di program MBKM ya, magang di LAPAN ya. Semester ini magangnya baru menerima di Pusat Sains dan Antariksa 8 gitu ya. Nanti kemudian semester depan ada di Pusat Teknologi Penerbangan 8 dan Pusat Teknologi Satelit 8 gitu ya. Untuk di 8 karena background saya adalah di situ di Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional gitu ya, dan beberapa proyek penelitian juga saya bekerja sama dengan 8. Nanti untuk yang magang di 8 nanti maka akan di hold oleh saya dan Pak Wahyu gitu ya. Dan area penelitian saya ada di signal processing, radio communication, antenna and propagation, dan Internet of Things. Ini berdasarkan penelitian background penelitian dan project penelitian saya selama saya ambil S2 di ITS, dan project penelitian bersama PLN ya, P2B ya, Pusat Pengatur Beban. Jadi yang mengatur seluruh beban listrik gitu ya di wilayah Indonesia gitu. Pusatnya di Depok di Jawa Barat. Kemudian untuk satelit communication itu berdasarkan penelitian saya ketika saya S1, kemudian dan berdasarkan
pengalaman pekerjaan, serta untuk fiber optik itu berdasarkan pengalaman pekerjaan saya di multinasional industri ya, punyanya UK, Inggris. Itu silakan bisa di search, namanya perusahaannya PT BICC Bechtel Cables, British International Conductor Cables, kantornya di SCBD, Sudirman Center Business District di Jakarta ya. Itu kenalan singkat dari saya gitu ya. Kemudian buat teman-teman yang benar nggak sih ini Pak Agung, silakan di bidang ini, silakan kalian bisa search juga di IEEE Explore, nama saya Gung Caksono, nanti muncul, itu ada publikasi saya di IEEE. Silakan kalian bisa cek juga. Kemudian untuk materi perkuliahan ya, ini pertemuan sebelum UTS itu adalah materi kuliah di pertemuan 1 sampai 7. Kemudian nanti ada kuis ya, pertemuannya tentatif. Nanti saya akan sampaikan ya, seminggu sebelumnya saya akan sampaikan ada kuis. Kemudian di pertemuan 8 ada UTS, kemudian pertemuan 9 sampai 14 ada materi kuliah lagi. Untuk tugas itu sifatnya tentatif, nanti kita lihat. Karena kita ada di mata kuliah regulasi dan telematika, maka saya akan lebih memberikan banyak studi kasus kepada kalian gitu ya, nantinya studi kasus yang ada di bidang telekomunikasi ya, atau telematika ini gitu ya, telekomunikasi dan informatika gitu ya, karena memang itu kaitannya erat sekali. Nanti studi kasus bagaimana caranya menganalisa gitu ya, menjadi seorang badan regulator gitu ya, untuk kalian. Kemudian pada pertemuan kali ini itu terjadwal berdasarkan kalender akademik gitu ya, atau jadwal yang dikeluarkan oleh akademik itu pada hari, ini sekarang hari apa? Rabu ya? Iya, Pak. Iya, setiap hari Rabu pukul 07.30 sampai 09.30 ya. Nah, saya ganti dulu biar enggak ini salah, nanti saya juga set. Kemudian jadwalnya adalah hari Rabu, silakan di apa namanya, ingat-ingat gitu ya, jangan sampai nanti tidak hadir gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk referensi, saya ada pakai 2 referensi, nanti silakan bisa dicari juga kalau mau dicari dari sekarang gitu ya. Wajibnya adalah ITU ya, itu dari Telecommunication Regulation Handbook ya, edisi ke-10 ya. Nanti juga akan saya bantu ya, saya bantu siapkan di LMS, tapi saya harap kalian juga nyari juga. Ini untuk buku penunjangnya atau referensi penunjangnya ya, silakan ini dicari di perpustakaan juga ada gitu ya, atau tanyakan ke perpustakaan atau bisa kalian search di Google ya. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengenai tuition rules and punishment atau aturan main dalam perkuliahan ya. Aturan main perkuliahan saya sama semuanya ya. Yang saya ampu gitu, saya tidak membeda-bedakan Anda itu siapa dan dari mana serta bagaimana gitu ya. Mata kuliah ini itu adalah 2 SKS, jadi 100 menit. Kemudian saya akan menginformasikan via WhatsApp group dan LMS ya, silakan ketika perkuliahan. Nanti untuk WhatsApp grupnya juga diaktifkan gitu ya, dan LMS-nya juga gitu. Kemudian silakan nanti dicek juga ya, di LMS ya, sering aktif dicek di LMS. Kemudian saya akan gunakan Google Meet dan Zoom gitu ya, untuk update materi dan lain sebagainya. Dan minta tolong bagi nanti yang merasa belum masuk ke LMS ya, silakan bisa dituliskan via WhatsApp group gitu ya, dan tuliskan NIM-nya juga gitu. Nanti coba saya enroll secara manual bila mana ada yang belum masuk di LMS. Silakan LMS-nya juga dicek ya. Kemudian untuk tugas, kuis, UTS, UAS gitu ya, dikumpulkan tepat waktu di LMS ya. Jika tidak,
maka akan saya kurangi 20 poin per hari gitu ya. Nah, kemarin untuk yang Kapita Selekta gitu ya, banyak yang menyampaikan bahwa Pak, berarti percuma terlambat. Loh, saya tidak menyarankan Anda semua itu untuk terlambat gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi apa namanya? Saya mengajarkan kalian gitu ya, mengarahkan kalian supaya Anda itu menjadi insan atau mahasiswa-mahasiswa yang punya karakter apa namanya tepat waktu gitu ya, dan disiplin dalam deadline gitu. Kenapa demikian gitu ya? Baru LMS aja yang saya tutup cut off gitu ya, kalau terlambat gitu ya. Nah, ini baru itu seperti itu aja. Nah, ketika kalian nanti lulus gitu ya, bisa aja kalian langsung apa namanya menerima SP gitu ya, atau bahkan gaji kalian tidak dikeluarkan gitu ya, atau bahkan yang paling terburuk kalian bisa dipecat. Bisa nggak Pak? Oh bisa. Apakah itu terjadi di instansi pemerintahan dan BUMN? Sangat terjadi. Gitu. Kalau di pemerintahan ya paling Anda tidak dipakai gitu ya, dan Anda digeser gitu ya ke daerah terpencil atau daerah mana. Karena apa? Karena begini, rekan-rekan mahasiswa, saya sangat keras sekali terhadap ini. Karena apa? Karena di sana itu sangat cukup persaingannya cukup ketat sekali gitu ya. Saya tidak mau bahwa adik-adik kelas saya itu tidak punya daya juang, kemudian mentalitasnya rendah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalian harus apa namanya disiplin gitu ya. Bukan buat saya tidak butuh gitu ya. Apa namanya, dan itu buat Anda semuanya, dan itu melalui proses pembelajaran gitu. Dan saya akan sangat menghargai sekali dan apresiasi sekali gitu ya ketika kalian bisa melaksanakan segala sesuatunya itu dengan tepat waktu gitu, dan bisa protes ke saya gitu ya bila mana kalian tugasnya mengumpulkannya adalah tepat waktu, kemudian kuis UTS UAS-nya tepat waktu gitu ya, dan apa namanya nilainya baik dan bagus gitu ya, itu nilainya tidak A gitu ya, silakan bisa protes ke saya gitu. Seperti Kapita Selekta kemarin, kalau yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu gitu ya, dan kemudian mengikuti semuanya proses yang saya siapkan, mengikuti semuanya, saya jamin nilainya A. Dan saya juga tidak segan-segan untuk memberikan nilai E gitu ya kepada yang tidak mengumpulkan tugas gitu ya, kemudian tidak kuliah gitu ya, kemudian tidak mengikuti aturan main yang saya siapkan gitu. Karena ini buat kalian sendiri, bukan buat saya gitu ya. Jadi istilahnya ini untuk kalian, kebaikan kalian, dan untuk persiapan kalian ketika kalian selesai dan lulus dari dunia kampus gitu ya. Karena di luar sana, apalagi kalian seorang engineer, maka kalian harus siap dengan itu semua. Jadi the best process is the best result. Ya, jadi seperti itu. Jadi proses yang baik maka hasilnya akan baik. Jadi the bad process is the bad result. Karena tidak ada mau hasilnya bagus, prosesnya tidak bagus. Saya yakin tidak ada. Semua orang yang berhasil itu adalah prosesnya bagus, maka dia hasilnya bagus gitu. Dan hasilnya itu adalah dari hasil apa yang dia kerjakan gitu. Ya. Jadi kemudian untuk apa namanya kalian terlambat, nggak boleh dong Pak, saya terlambat gitu. Ya boleh, silakan, konsekuensinya seperti ini gitu. Per hari 20, berarti Anda punya waktu keterlambatan adalah 5 hari. Ketika Anda sudah terlambat 5 hari, ya berarti Anda 0 nilainya, mengumpulkan tugas nilainya 0. Makanya gimana Pak? Ya tepat waktu gitu. Orang kita pasti menyampaikannya jauh-jauh hari sebelumnya. Itu seperti itu. Minimal berarti saya akan mengumpulkan 2 hari sebelumnya, minimal. Karena saya menghargai untuk mungkin kalian punya aktivitas lain gitu ya, mengikuti UKM atau ormawa gitu, atau punya tugas yang lain gitu. Itu seperti itu. Yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi nanti jangan sampai bahwa oh ini saya tidak diberitahu Pak, ini saya ini seperti ini gitu. Tidak, saya tidak segan-segan untuk memberikan nilai E gitu. Di mata kuliah Kapita Selekta itu cukup banyak yang saya beri nilai E gitu ya. Karena memang ya tugasnya mengumpulkannya tidak ada gitu ya, atau terlambat gitu ya. Terlambat, masa saya harus memberikan nilai yang sama dengan yang tepat waktu ya. Berarti saya tidak
adil gitu, dan saya tidak bijaksana gitu. Karena apa? Yang lainnya sudah bisa tepat waktu gitu ya, kemudian apa namanya tidak terlambat gitu. Masa saya harus samakan nilai yang sudah tepat waktu dengan yang nilai terlambat? Ya pasti saya bedakan. Ya. Itu adalah usaha kalian. Gitu. Usahanya berbeda. Gitu. Itu seperti itu. Jadi tergantung dari kalian. Ketika kalian bisa memanage diri kalian dengan baik, gitu ya, maka insya Allah nilainya pasti baik juga. Itu seperti itu. Ya. Jadi nanti tidak ada yang istilahnya, oh Pak saya tidak dikasih tahu, saya sudah beritahu di sini, gitu ya. Itu seperti itu. Dan kemudian saya berusaha komit untuk bisa sesuai dengan apa namanya yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini, gitu ya, di kontrak perkuliahan hari ini, gitu ya, supaya bisa diikuti. Karena ini adalah kelas besar, kelas ini adalah di S1.05B, itu ada 60 mahasiswa-mahasiswi yang berbeda latar belakang dan karakternya, maka saya harus menyamakan semuanya, ya, sama rata, sama rasa, ya, semuanya harus adil dan bijaksana, ya, tidak membeda-bedakan. Itu seperti itu, gitu ya. Nanti silakan apa namanya, saya pasti bedakan yang mengumpulkannya tepat waktu dan tidak, gitu. Karena memang sebagai bahan pembelajaran untuk kalian, gitu ya. Ini karena kuliah adalah proses pembelajaran buat apa namanya kalian semuanya, gitu, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu seperti itu. Gitu. Ketika saya tidak sesuai kontrak juga saya diprotes, makanya saya kembalikan lagi kepada kalian. Kita akan komit di sini, gitu ya. Jadi silakan yang tidak mengikuti rule ini, maka saya tidak akan segan-segan memberikan nilai entah Anda angkatan atas, bawah, tengah. Saya tidak apa namanya tidak terlalu memperdulikan itu. Jadi ketika Anda mengikuti semuanya dengan baik, Anda rajin mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline waktu, kemudian kuis mengikuti nilainya bagus, UTS UAS, gitu ya. Syaratnya kuis dan UTS UAS nilainya bagus bagaimana? Mengikuti perkuliahan dengan baik, mendengarkan dengan baik, mengerjakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan. Kemudian apa namanya aktif dan lain sebagainya. Saya yakin dia pasti nilainya A dan saya jamin nilainya pasti A. Tidak ada yang nilainya tidak A. Kalau yang sudah melakukan itu semuanya nilainya tidak A, silakan protes ke saya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sudah kalian siapkan, gitu. Karena ada beberapa case di MKKBT Selekta, karena mungkin beberapa mahasiswa merasa bahwa dirinya sudah mengerjakan, ya silakan dibuktikan ke saya, gitu. Ya memang tidak bisa dibuktikan, ya sudah. Saya menilai berdasarkan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan. Ketika semakin baik usaha kalian, maka nilai kalian akan semakin baik. Itu seperti itu. Dengan saya fair. Itu seperti itu ya. Jadi nanti hasil apa namanya hasil tugas, kuis, UTS, UAS nanti akan saya bagikan kepada kalian. Itu seperti itu. Jadi nanti kalian bisa nilai, gitu ya, bisa menilai. Kalau untuk menganalisis, itu Pak, analisis tidak mungkin. Analisis kalau jawabannya sama plek, jiplek, plek, itu tidak mungkin. Karena setiap orang punya cara menganalisa sesuatunya itu pasti ada yang sedikit berbeda, ya. Pasti tidak ada yang mungkin yang sama plek, jiplek, tidak ada. Kecuali dia perhitungan matematika, 1 ditambah 1 pasti sama dengan 2. Kalau menganalisis tergantung dia seberapa banyak referensi yang dia baca, yang dia pelajari, maka semakin baik juga menganalisisnya. Gitu. Karena Anda nanti di mata kuliah ini akan saya didik menjadi badan regulator. Itu seperti itu, ya. Jadi silakan perbanyak membaca, gitu ya. Saya selalu menyarankan di semua mata kuliah saya selalu menyarankan silakan banyak membaca referensi. Itu seperti itu. Karena orang yang semakin banyak membaca tidak akan rugi. Itu seperti itu. Kemudian saya tidak menerima tugas kuis UTS UAS, ya, itu dikumpulkan via WhatsApp ataupun email. Kenapa? Karena biar bisa kita lihat bersama. Misalkan ada yang protes, oh Pak, saya nilainya sekian, kok dia sekian. Silakan dicek. Di situ akan bisa dicek Anda akan submit jam berapa, hari apa, detik ke berapa, tanggal berapa. Itu saya tahu dan itu bisa terdeteksi. Itulah fungsinya LMS supaya semuanya kita fair, kita terbuka bahwa nilainya sekian-sekian hasil dari usaha dan kerja keras yang Anda lakukan selama 1 semester ini, gitu.
Dan saya tidak menerima, Pak, ini saya nilai seperti ada perbaikan, tidak ada perbaikan nilai. Karena kita sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya selama 1 semester perkuliahan itu. Nah, kalian ngapain aja? Gitu. Kalau ditanya, Pak, saya sibuk ngurusin skripsi dan lain sebagainya. Oh, saya dulu lebih sibuk. Saya di BEM, Presiden BEM, saya di asisten lab, gitu ya. Kemudian saya juga di UKM juga. Saya bisa selesai 3,5 tahun, gitu ya, dengan IPK yang cukup baik, gitu ya. Kemudian S2 juga sama, saya juga bekerja di S2 sambil bekerja mengerjakan beberapa proyek strategis nasional, ya. Lulus 1,5 tahun. Semuanya tergantung pada diri kalian sendiri. Bisa tidak memanage waktu itu dengan baik? Itu seperti itu, ya. Jadi kita semuanya adalah fair karena di sini ada angkatan 2017, 2018 dan 2019. Maka semuanya saya sampaikan ya, kalian terbuka, silakan di manage baik-baik di mata kuliah regulasi dan telematika ini. Ya, jadi baiknya itu adalah untuk kalian sendiri gitu ya, baik buruknya Anda semuanya yang menentukan, bukan saya. Saya hanya memfasilitasi saja. Oke. Kemudian ini adalah penilaiannya gitu ya. Saya tidak memasukkan kehadiran gitu ya, itu hanya persentasenya 5%, itu pun juga sekarang tidak disarankan oleh akademik gitu ya. Itu kalau mau silakan, kalau tidak menjadi masalah. Itu seperti itu. Jadi saya buat presentasinya adalah untuk tugas ada 15%, kuis 15%, UTS 35%, UAS 35%, totalnya 100%. Nah, nilai ini kemarin ada yang tanya, Pak, ini gimana caranya? Jadi, nanti kita ada berapa tugas, nilai kalian berapa, di rata-rata dikalikan 15%. Itu adalah nilai tugas. Kemudian kuisnya ada berapa kali, nilai kalian rata-ratanya berapa, dikalikan 15%. Itu hasilnya. UTS dan UAS-nya juga sama. UTS dan UAS hanya 1 kali, dikalikan 35%, hasilnya berapa. Maka akan muncul nilai akhir kalian berapa, nanti jadi baru dikonversi nilai A atau AB atau B atau BC. Itu seperti itu. Karena kemarin ada yang memprotes ke saya bahwa Pak, saya mengumpulkan semua mana buktinya gitu. Ini bukti yang saya dapatkan berdasarkan database ini. Ya silakan dihitung. Ya Pak, akhirnya dia mengakui bahwa dia salah gitu. Karena memang mengumpulkan. Habis itu tidak lengkap, tidak semuanya mengumpulkan. Dia nilainya ya tidak lengkap. Gitu. Masa saya harus memberikan nilai yang sama dengan yang nilai yang lengkap? Kan tidak mungkin. Kemudian mengumpulkan. Pak, ini saya mengumpulkan. Kemudian habis itu adalah nilainya, ini kok beda Pak nilainya lah. Anda mengumpulkan kapan? Teman Anda tepat waktu atau terlambat? Tepat waktu. Ya berbeda nilai Anda yang tepat waktu dengan yang terlambat. Silakan dihitung dengan saya. Saya mengajak menghitung. Oh iya Pak, saya salah, mohon maaf. Ya silakan dengan saya fair. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian selesaikan, apa yang kalian ikuti dalam proses ini itu adalah nilai kalian, hasil usaha kalian selama 1 semester. Itu seperti itu. Ya. Jadi pesan saya adalah ikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Kemudian silakan tanyakan apapun ke saya ya. Saya bila saya akan bisa saya jawab saat itu, saya akan jawab saat itu gitu. Kalau saya belum bisa jawab saat itu, pasti akan saya jawab di kesempatan berikutnya. Jadi seperti itu. Dan biasakan itu adalah berdasarkan referensi gitu ya. Karena Anda itu adalah mahasiswa terdidik gitu ya, terdidik, kemudian jangan asal ini Pak asumsi menurut, bukan. Kalau dalam seorang mahasiswa tidak berbicara asumsi ya, itu tidak. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan informasi berita ini tanggal sekian dan sekian, ini menyampaikan seperti ini Pak, ini seperti apa. Kalau ada yang menyampaikan di berita ini opini Pak, opini. Kalau opini itu pandangannya luas, view-nya luas. Nah, itu tidak bisa dijadikan dasar ya kalau opini. Itu seperti itu. Karena kalau dalam regulasi itu sudah jelas, undang-undangnya juga sudah ada, kemudian aturan mainnya juga sudah ada, dan regulasinya sifat internasional juga sudah ada gitu ya. Jadi istilahnya bukan opini gitu ya. Kalau dalam regulasi itu tidak ada kata opini gitu. Karena dasarnya adalah berdasarkan apa? ITUK nomor berapa, pasal berapa ya. Nah, itu juga harus
rajin-rajin untuk mengecek dan mempelajarinya. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Itu ya. Silakan saya buka forumnya. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan dan belum jelas, silakan saya berikan kesempatan untuk kalian bertanya. Dan silakan juga cek LMS-nya bila mana kalian belum masuk di LMS. Silakan, ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Ya, silakan perkenalan. Biar teman-teman yang lain tahu. Nama saya Ajitri Prasetya. Ya. Mau nanya, Pak, ini emang di LMS itu emang belum diupdate apa masih kosong kayak gitu? Gimana Saya coba, Mas? Di share screen coba, saya biar bisa lihat. Nah. Di laptop, Pak. Ini saya login Meet pakai HP soalnya. Oh ya, coba gimana? Coba bisa ditampilkan nggak di share biar nanti saya juga ngecek. Namanya siapa? Saya juga buka LMS. Ajitri Prasetya, Pak. Masih kayak gini, Pak. Gimana? Oh ya, belum saya update, Mas. Tapi sudah Ya, sudah masuk di itu ya. Sudah masuk sudah, di Pak. LMS ya. Oke. Sudah. Sebentar saya cek ya. Ini saya baru bisa akses itu semalam ini. Iya, Pak. Kemarin baru di-grade sama pembelajaran. Ini saya share screen juga. Ya nanti kita lihat bareng-bareng. Terima kasih, Pak. Ya. Belum saya update, Mas. Nanti minggu ini baru saya update. Karena saya baru bisa masuk ini. Regulasi kinematika. Oh ya, pastinya sudah masuk. Ini regulasi kinematika ini. Oke. Ini berarti sudah masuk ya. Sebentar, saya cek juga. Ini share screen saya muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Sebentar, saya juga cek juga. Ini kelas apa nih? Kelas B ya? Saya juga ngecek. Ini malah ada 61. 61 siapa aja? Ini ada yang belum ini lah. Oke, ini nama-namanya sudah ada semuanya. Saya rasa harusnya sudah masuk. Kalau ada yang belum masuk, nanti silakan ke kelas B. Nah. Ini di data saya malah ada 61. Kalau di Igrasies yang saya terima itu 60. Siapa satunya? Oh ya, kemudian untuk absen nanti saya akan menggunakan share barcode ya. Silakan dicek bagi yang nama-namanya belum masuk di sini, silakan hubungi saya, nanti saya akan enroll manual. Nanti kalau sudah jalan, mungkin minggu depan saya akan share juga untuk enrollment key-nya ya. Jadi seperti itu. Oh ya, ini dengan saya, berarti 61 dengan saya. Oke, berarti 61 dengan saya. Oke, baik. Untuk LMS-nya belum saya update, nanti saya update dulu karena saya baru bisa akses. Oke, ya memang ini masih seperti ini. Nanti akan saya akses, saya update semuanya.
Oke, baik. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah masuk ke WhatsApp grup semua belum? Kalau sudah, saya akan share ininya, apa namanya, share absensinya via barcode. Saya cek dulu, sudah semuanya belum? Ini sudah berapa? Ini baru 56, dengan saya berarti baru 55. Baru 55 ini yang ada di sini. Nanti jangan sampai bahwa sudah mau tes gitu ya, atau mau kuis bahwa pas saya belum masuk di WA group gitu. Nah, padahal saya sudah menyampaikan ini. Silakan yang belum diinfokan ya. Yang belum silakan diinfokan ke teman-temannya gitu ya yang belum masuk. Ini masih ada 5 lagi yang belum masuk di WhatsApp group ini gitu ya. Saya nggak tahu siapa, silakan disampaikan. Yang tidak hadir juga silakan disampaikan ya. Ini linknya dari Mbak Sandrina sudah dibuatkan. Untuk absensi saya akan pakai barcode aja. Ini silakan. Ini sudah muncul? Sudah Pak. Oke, saya share barcode aja ke ini ya, ke WA group biar nanti kalian bisa scan sendiri. Silakan untuk absensi pertemuan hari ini ada di WA group ya. Gimana? Silakan. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Yang belum masuk WhatsApp group silakan masuk ke WhatsApp group. Ini masih ada 5 ya, silakan. Yang belum masuk nanti di-invite. Angkatan 2019 Mbak Sandrina ya? Iya Pak. Untuk angkatan 2018 siapa nih? Mas Aji ya Mas, kita jadikan admin ya. Nomornya yang mana ini? Saya 17, Pak. Kamu 17 ya? Iya, Pak. Kamu tak jadikan admin ya Mas ya? Iya, Dan Pak. nanti kalau ada teman-temannya yang belum masuk, nanti di ini ya, di invite. Iya, Pak. Nomornya yang mana? Mas Aji. Yang belakangnya berapa? Yang belakangnya, bentar, Pak. Nanti saya tag Bapak di grup. Ya oke baik. Angkatan 2018 siapa ini? Bentar, saya cek daftarnya dulu. 2018 itu siapa? Oh. Oke, baik Mas. Bentar, ini siapa ini?
Nah, 2018 siapa ya nih mau saya jadikan admin ini 2018? Mbak Fitria ada ini Mbak Fitria. Halo? Halo Mbak Fitria hadir di sini enggak ini? Halo? Enggak hadir di pertemuan kali ini. Mbak Fitria hadir enggak? Enggak hadir. Ini siapa ya? Mbak Nur Aziza ada nggak? Hadir nggak? Atau Hadir, siapa? Pak. Nah, siapa? 2018. Mbak dari Iya, mana? Pak. Kelas B atau kelas apa? Kelas B. Kelas B semua ini yang di sini 2018. Ada yang bukan kayaknya, Pak. Sebentar. Ini saya sudah sharing kan ya? Oh ya sudah. ...2018 ini paling banyak ini di sini. Saya butuh 2. 1 Mbak Nur Aziza, perempuan. Laki-lakinya siapa ini? Kelas B itu saya nggak apa sama. Rama Abimanyu hadir nggak ini? Episode 2019 ya, Mas. Ini Rama. Hadir, Pak. Ayah 2019, bentar. Siapa ya? Mau sama siapa Mbak Aziza? Satu lagi. Biar nanti barangkali ada angkatan 2018 yang belum apa namanya? Belum belum ini, belum masuk di grup. Silakan. Mana nih, Mas? Mbak Nur Aziza dulu ya, sementara ya, saya jadikan admin ya. Iya, Pak. Aji mana nih? Aji. Aji. Mbak Aziza mana Mbak nomornya ini? Yang belakangnya 166, Pak. 166. Oke, baik. Oke, sebentar. Laki-laki siapa ini laki-lakinya? Mau siapa ini Mbak? Yang beda kelas atau sama kelas ini, Pak? Beda kelas boleh deh siapa? Beda kelas, tapi saya kurang paham. Itu ada Muhammad Maftu atau Muhammad Bagus mungkin, Pak. Muhammad siapa? Itu yang di absensi Bapak. Muhammad siapa yang mana? Nomor berapa? 333435 tuh laki-laki semua tuh, Pak. Angkatan 18 kan itu ya, Pak? Iya, beda kelas. Beda kelas itu sepertinya. Mana nih? Muhammad Bagus Prasetyo hadir nggak ini? Halo? Hadir, Pak. Hadir ya. Mana? Saya jadikan admin ya, Mas ya. Boleh, Pak. Kamu dari kelas berapa? S1 TT06D. D, kelas D ya. Oke, baik. Nomornya yang mana, Mas? Ini saya yang pangkat. Yang terakhirnya 989. 989. Yang mana ini?
8989 ya? Halo Mas, Iya Pak, betul Pak. yang 082329098989 ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, sebentar. Nanti tolong yang teman-temannya belum masuk ya, dimasukkan. Bagus, Prasetyo. Oke, sudah ada ya. Setiap angkatan 2017 ada, 18 ada, 19 ada ya. Silakan nanti buat teman-temannya yang belum masuk di sini gitu ya. Silakan nanti bisa dibantu ditambahkan ya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Saya buka kesempatannya. Ini sudah absen semua belum? Saya cek. Andreas Dame Hasiolan Sitanggang. Hadir enggak ini di sini? Andreas Dame Hasiolan Sitanggang. Ini teman sekelasnya siapa nih? Angkatan 2019. Saya Pak, Hadir nggak Mas? Hari ini nggak hadir. nggak hadir kayaknya Pak. Oke, ini Mas, coba minta tolong sampaikan di via grup, nanti adminnya nanti bisa di-invite ya, nanti biar informasinya tahu gitu, kasihan. Barangkali sedang ada agenda lain. Kemudian atas nama Muhammad Yusuf Firmansyah sama Muhammad Rafiq Syah Putra Damanik, hadir nggak ini? Muhammad Yusuf hadir Pak. Belum absen Mas? Iya Pak, belum. Oke, ini Muhammad Rafiq Syah Putra Damanik Hadir Pak. belum absen? Belum Pak, jaringannya lagi buruk Pak. Oke, ini Dimas Akil ini dari mana nih Dimas Akil? Hadir nggak ini Dimas Akil? Dimas Akil ini di 8 ini mana? Hadir nggak ini Dimas Akil? Halo? Sepertinya tidak hadir di Google Meet ini, Pak. Kelasnya siapa ini? Ini kelas A kalau nggak salah apa ya? Bukan, kelas Kelas apa B. ini? Kelas B ya, iya. Iya. Ini kemana ini? Ada yang punya kontaknya di ini ya, ditambahkan di grup ya. Iya, Pak. Terus ini siapa nih? Gunawan Yoga, hadir nggak di sini? Hadir Pak. Hadir, belum absen Mas? Anu perangkat cuma satu Pak. Oke. Iya. Terus ini Zaki Alvan Syah Sembodo. Belum ada kabar, Pak. Ini kelasnya siapa ini, Mas? Kelas saya, Pak. Bareng sama siapa? Sama saya, Pak Aji. Sama kamu ya? Kelas apa, Mas? Kelas B, Pak. Kelas B ya? Ya. Oke. Sudah di-invite di grup belum, Mas Aji? Ini Pak mau, Pak. Oh ya, oke, baik. Oke. Jadi saya berharap tidak ada yang terlewat gitu ya atas nama-nama ini gitu ya di pertemuan ini. Memang saya belum memberikan perkuliahan gitu. Saya ingin memastikan dulu bahwa mata kuliah ini di kelas ini sudah masuk ke grup semua gitu. Nanti jangan sampai ya tadi mau kuis atau mau TS saya belum ada di grup Pak. Wah ini repot. Jadi seperti itu. Jadi karena saya juga mengampu kelasnya juga cukup banyak gitu ya, takutnya nanti ada yang kelewat gitu, nanti sampaikan aja via WhatsApp group. Ini ya, masuk semuanya.
Oke, berarti sudah masuk semuanya. Kita belajar. Ini masih ada yang satu nih belum masuk, siapa ya? Yang belum masuk di WhatsApp group ini baru 60. Ini kalau nggak salah Mbak Cecilia dulu ini ya, yang di daerah mana itu yang susah sinyalnya itu di mata kuliah Profesor. Hadir nggak di pertemuan kali ini nih, Mbak Cecilia? Hadir, Pak. Hadir ya? Iya bukan sih Mbak ya? Saya apa salah? Iya, bener, Pak. Sudah bagus koneksinya? Udah, Pak. Ini lagi di Medan. Oh di Medan, nggak di tempat tinggal enggak? Enggak, Pak. Oke. Di Medan di tempat siapa Mbak? Dulu kalau nggak salah ini sering nggak masuk karena sinyalnya katanya tidak ada di daerah tempat tinggalnya. Di daerah mana Mbak ini? Di Medan, Pak, di kota. Di kota. Dulu yang sinyalnya nggak sulit di kota juga. Enggak, itu kan di kecamatan waktu itu, Pak. Oh di kecamatan lah. Oke. Di Medan sekarang di kotanya. Iya. Oke, baik. Ini saya hafal ini yang waktu mata kuliah itu ininya menyampaikan sulit sinyal Pak. Ya, oke lah, terserah. Terus, oke. Kelas B ini saya nama-nama baru semuanya. Ya, ya. Oke. Pak, Nah, ya. mohon maaf Pak, tadi saya salah kelas masuk ya Pak. Salah kelas maksudnya gimana? Kamu dari mana? Kamu siapa nih? Andreas Pak. Andreas. Ya, kamu tadi dari mana Mas? Tadi masuk kelasnya Pak Sumarsono Pak, dipanggil juga. Hah? Kok dipanggil Masuk kelasnya? juga? Iya. Loh. Di kelasnya Pak Sumarsono. Ya tadi masuk ke kelas Pak Sumarsono Pak. Soalnya kan kemarin ngambil kelas D juga Pak. Gitu. Sebentar. Tahunya NDCC kelas B. Tapi ini didatai grade saya, kamu masuk di kelas saya Mas. Oh iya Pak ya. Oh iya Pak, Ini... di sini juga sih Pak. Ah? Lah kamu gimana KRS-nya kemarin? Benar nggak? Kelas B kan? Kemarin. Iya Pak, kemarin ngambil kelas D itu Pak awalnya kan. Tapi yang DCC di kelas B Pak gitu. Aku juga bingung nih Pak. Kemarin kamu ambilnya di kelas D. Iya Pak. Terus habis itu di ACC di kelas B-nya. Iya gitu Pak. Kamu dari mana? Kelas D atau kelas B? Kelasnya dari saya kelas C Pak. Oh kelas C awalnya. Iya. Awal kelasnya kelas C. Kamu Iya. masuk pertama kalinya di kelas D. Terus dipindah ke kelas B di ACC-nya. Iya, iya Pak, belum ada konfirmasi Pak dari wali dosen saya Pak bahwa Dosen walinya siapa? Ibu Koildia Pak. Oh Bu Walidia. Mungkin melihat kelas D sudah ini kayak overload atau gimana saya nggak tahu. Ini saya juga 60 ini. Ini kelas lektel semuanya kelas besar semua ini. Oke, berarti kamu dimasuk di sini ya Mas ya, di kelas B ya Mas ya, ini daftar namamu ya, benar ya? Pak, iya Pak, ya. Sudah masuk di WhatsApp grup Mas? Udah Pak, udah Pak. Oke, sudah absen? Belum ya ini ya, belum absen ya? Belum Pak. Iya belum Pak. Oke, silakan absen dulu Mas. Oke. Oke, baiklah. Oke, saya rasa seharusnya sudah masuk semua ini, berarti sudah nambah jadi 61 dengan saya. Oke. Oke, saya berharap tidak ada yang tertinggal gitu ya, tidak masuk di WhatsApp group ya. Bila mana ada yang merasa belum, silakan saja masuk di WhatsApp grupnya ya. Ini nanti silakan masuk saja dan join saja.
Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Silakan. Saya terbuka. Ada yang mau tanya lagi tidak? Silakan. Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Halo, Sepertinya jelas, Pak. jelas ya? Oke. Baik. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, gitu ya, saya cukupkan dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini, gitu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan, gitu ya. Nanti bila mana saya tidak bisa hadir pertemuan-pertemuan itu, gitu ya, atau ada rapat atau ada apapun itu, gitu ya. Nanti saya akan infokan via WhatsApp group. Kemudian berkaitan dengan perkuliahan, saya juga menggunakan perkuliahan sinkronus dan asinkronus gitu ya. Nanti barangkali tidak tatap muka gitu ya, kita lihat gitu ya. Tapi standar dari akademik, peraturan dari akademik itu minimal adalah 10 kali pertemuan tatap muka live seperti ini gitu ya. Oke. Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah cukup jelas semuanya gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan pertama kali ini gitu ya. Dan tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan gitu ya. Dan jika kalian semuanya gitu ya, dan semuanya keluar silakan patuhi protokol kesehatannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.